Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melza Devina Nugraheni. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kota Tidore Kepulauan. Yang pertama ini ada profil dari Kota Tidore Kepulauan. Kota Tidore Kepulauan ini merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku Utara, dengan struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan Sultan, berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Secara geografis, letak Kota Tidore Kepulauan ini berada hampir di tengah-tengah wilayah Provinsi Maluku Utara, sehingga aksesibilitas yang hampir merata ke seluruh kawasan Provinsi Maluku Utara. Kota Tidore Kepulauan ini terdapat pusat pemerintahan provinsi yang berpusat di Kelurahan Sovivi. Luas dari Kota Tidore Kepulauan ini yaitu 1.645,73 km persegi. Kota Tidore Kepulauan ini sebagai salah satu kota di Provinsi Maluku Utara memiliki daratan geografis terdiri dari 11 pulau, yaitu Pulau Tidore, Mare, Maitara, Vailonga, Sibu, Woda, Raja, Guratu, Tameng, Joji, dan Taba. Kota Tidore Kepulauan ini berpenduduk sebanyak 100.865 jiwa. Kota Tidore Kepulauan ini memiliki 8 kecamatan, 35 kelurahan, dan 37 desa. Visi dari Kota Tidore Kepulauan ini yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera menuju Tidore Jang Poloi. Nah, maksud dari Jang Poloi ini merupakan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang profesional, terpeliharaan tataan kehidupan masyarakat yang mandiri dan berbudaya, serta adanya kepastian layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada seluruh aspek kehidupan. Misi dari kota ini yaitu penguatan sumber daya manusia dan sosial budaya. Lalu ada pengembangan ekonomi dan investasi terpadu. Lalu yang terakhir ada pemerintahan yang berkinerja, inovatif, dan melayani. Pendahuluannya ini dari yang akan saya bahas ini yaitu pertama ada pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan, segala potensi dan bakat yang terpandang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun kepentingan banyak orang. Dengan ini, dalam pelaksanaan kebijakan menyangkut pembangunan infrastruktur pendidikan di Kota Tidore. Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan ini diharapkan agar secara konsisten melakukan perbaikan pendidikan di seluruh sekolah menengah atas di Kota Tidore, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur pendidikan di sekolah menengah atas. Identifikasi masalah ini yang pertama ada pembangunan infrastruktur pendidikan dan peran yang dilakukan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Studi kasusnya ini yang pertama ada SMAN 1 dan SMAN 3 Kota Tidore Kepulauan, serta Sekolah MA Dowora dan MA Guramping. Pembahasan. Pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di sekolah mereka baik dan tepat yang telah ditangani oleh pemerintah, yaitu Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, dalam pelaksanaan memuaskan dan tepat sasaran. Sedangkan itu, pada sekolah MA Dowora dan MA Guramping menyampaikan penyesalan terhadap pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal pembangunan infrastruktur. Menurut kedua belah pihak, dalam penyaluran bantuan pemerintah khususnya infrastruktur belum sangat merata. Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur ini, maka dengan itu
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus melakukan teknik-teknik pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan pemerintah dan sekolah-sekolah yang memiliki kelebihan bantuan. Sedangkan sekolah-sekolah swasta pun membutuhkan bantuan dari pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembangunan infrastruktur ini sudah cukup bagus, akan tetapi lebih ditingkatkan lagi agar bisa menghasilkan mutu pendidikan yang tinggi atau setidaknya mutu pendidikan yang berstandar seperti daerah-daerah lain, dan harus lengkap sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan infrastruktur pendidikan di SMA atau MA ke depannya harus lebih ditingkatkan lagi agar pendidikan di Kota Tidore Kepulauan juga bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Dapat dilihat di gambar sebelah kiri, SMA Negeri 3 Kepulauan Tidore ini sudah memiliki jalan yang cukup baik, dan SMA 1 pun sama seperti SMA 3 Tidore Kepulauan ini sudah memiliki jalan yang ada di sekitarnya ini cukup baik. Penutupnya ini yaitu peran dari pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pendidikan di sekolah menengah atas, SMA atau MA di Kota Tidore Kepulauan harus terbuka dan transparansi sekolah dalam hal pembangunan, agar keadaan di mana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan di sekolah dapat mengetahui proses dan hasil kebijakan sekolah. Terbukanya ini ditujukan dalam pengembalian keputusan, perencanaan pelaksanaan, dan penggunaan anggaran dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol agar supaya pembangunan tidak terhambat karena adanya keterbukaan dan transparansi. Referensi yang saya ambil dari sini, ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.